Farhan, ganti namamu dulu. Biar kalian dua dulu diskusi sama domba kecil. Kau bikin domba besar. Gini, Farhan, udah berapa lama debat atau diskusi agama? Oh, saya baru banget saya. Ya, Ada baru setahun? nyemplung lah. Ya, setahun lah, sekitar setahun. Ya. Terus pemahamanmu tentang Kristen sama Islam ini bisa kau katakan Tuhan kita berbeda nggak? Tidak ada Tuhan yang berbeda, tapi perspektif yang berbeda. Tuhan pasti hanya satu di alam semesta ini, nggak mungkin dua. Nah, kalau kataku berbeda, Farhan. Karena gini, kalau klaim, setiap agama mengklaim mempunyai Tuhan, satu Tuhan. Ya toh, semua agama. Tetapi aku katakan itu hanya klaim setiap agama. Makanya aku nyatakan. Berarti Abang setuju kalau di alam semesta ini ada 2 Tuhan, 3 Tuhan gitu? Tidak. Yang menguasai alam semesta secara hakikat. Satu Tuhan. Nah, itu yang saya bilang. Nah, makanya gini. Secara hakikat tidak ada Tuhan yang pasti satu. Yang membedakan adalah perspektif dari agama masing-masing. Berarti kayaknya kau cuma diskusi sama debat aja, nggak pernah coba berhikmat. Sekarang aku tak keluarkan hikmatku ya. Tunggu dulu, ambil rokok dulu. Iyalah. Iya, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil. Kan ada hikmatnya tuh, istilah keempatnya kan? Boleh aku kasih pertanyaan? Simpel pertanyaannya, ya. Kalau aku kan udah nyatakan bahwa Tuhan kita berbeda. Pasti ada tanda tanya. Kok bisa? Ya, hanya klaim. Percaya nggak kalau kalau umpamanya Tuhan kita sama, satu itu, tertuju di satu itu, cuma ajarannya berbeda-beda. Farhan percaya nggak Tuhan ngasih pengajaran berbeda-beda? Saya percaya karena seperti seorang perusahaan ketika mempunyai perusahaan, seorang komisaris, jenderal komisaris yang dia membawai, dia bisa menciptakan perusahaan di perusahaan manapun dengan peraturan yang berbeda, tapi satu yang nggak berbeda yaitu aturan bahwa dialah komisaris. Dialah pemimpin inti dari perusahaan itu. Tetap kalau menurutku kalau perumpamaanmu tetap salah. Namanya pemilik perusahaan mempunyai aturan yang sama. Ya toh? Metode yang sama. Sekarang saya gini, kalau memang kayak perusahaan di Amerika dengan perusahaan di Indonesia tentu secara peraturan dasarnya berbeda, tapi yang tidak berbeda adalah apa? Aturan bahwa pemilik perusahaan itu adalah sama punya saya. Seumpama saya adalah dewan komisaris yang tertinggi. Ibaratnya saya analogi saya Tuhan di Sudan, di Arab Saudi. Peraturannya bisa beda. Yang itu aja peraturannya. Itulah nama Allah yang Maha Esa. Mohon maaf Pak, domba kecil saya ini biasa diskusi sama ateis. Biasa diskusi sama ateis insya Allah saya nggak terlalu bodoh-bodoh amat lah. Ya gini, kalau kita pikir-pikir ya Farhan, karena aku masih tetap di situ Farhan, bahwa Tuhan kita berbeda, cuman klaimnya kita sama, Tuhanku lah yang benar. Ya, kalau kita Islam sama Kristen kita berpikirnya, sistem untuk tunduk kepada Tuhan, jalan keselamatan antara Kristen dan Islam berbeda. Cerita para nabi juga berbeda. Gitu. Kalau Tuhan, aku pikirnya gini. Kalau Tuhan memang memberikan kita ambil 5 agama lah ya. Maksudnya agama banyak ya, agama suku juga ada ya. Suku yang kepercayaan itu kita anggap agama juga ya. Mempunyai metode masing-masing. Dan mengklaim bahwa ajaran mereka masing-masing benar. Gitu. Padahal berbeda semua ini. Dan saya tidak akan pernah percaya dengan Tuhan yang memberikan pengajaran yang berbeda-beda. Assalamualaikum Bang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau ini dulu. Jadi itu Farhan pikiranku ya. Tuhan ya, itu jadi Tuhan itu memang dia sumber. Dia akan memberikan sumber satu. Mau nggak mau, semua harus percaya dengan satu sumber ini. Itu menurut aku. Kalau umpamanya Tuhan menciptakan agama banyak-banyak seperti ini, aku mending nggak bertuhan.
Karena Tuhan sudah mengajak manusia untuk ribut. Contohnya sekarang ini semua agama ribut. Makanya ada satu, kita saling mengklaim bahwa ajaran kita lah yang benar. Aku harus pastikan kalau teman-teman Kristen sudah yakin bahwa hanya ada satu Tuhan, satu ajaran, satu jalan, itulah dari Tuhan. Tidak ada jalan Tuhan ada 5. Itu benar aku. Oke, saya jawab ya. Jadi kalau Anda melakukan seperti itu, Anda menolak namanya yang bersifat seperti kemanusiaan. Artinya gini, seandainya ada kita tempat Surabaya, yang kita tuju Surabaya, Anda boleh lewat Anda boleh lewat jalur selatan, Anda boleh lewat jalur timur, Anda boleh naik kereta, Anda boleh naik angkot, Anda bahkan boleh jalan kaki, tapi tujuannya sama. Kalau Anda menyatakan bahwa ajarannya harus sama semua, ini harus sama, tidak. Syariat di dalam agama itu berbeda. Allah tentu maha tahu syariat ini cocoknya di mana. Enggak mungkin ya syariat di dalam Indonesia sama-sama syariat di dalam di Arab. Kenapa? Kenapa air wudhu seumpama di Arab Saudi ketika zaman sahabat air itu sangat susah sehingga mereka wudhu itu sekedar basah sedikit pun tetap sah. Tapi di dalam di dalam daerah yang untuk wudhu berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem saya analogikan sebuah perusahaan. Perusahaan yang ada di Perancis sama perusahaan di Afrika tentu akan berbeda. Contoh peraturan-peraturannya, pembayaran pajaknya, perekrutan karyawannya, bagaimana manajemen dari perusahaan itu berbeda. Tapi yang satu yang nggak boleh berbeda yaitu pemiliknya adalah saya dan mereka harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang saya berikan. Walaupun saya bisa memberikan peraturan-peraturan di perusahaan itu secara berbeda, tapi yang tidak boleh berbeda adalah mereka harus tunduk kepada perintah saya. Jadi nggak mungkin jalannya sama semua, nggak mungkin. Contoh ketika Nabi Adam alaihissalam, apa mungkin di zaman Nabi Adam ada aturan-aturan yang ditempatkan pada ajaran Yesus? Nggak mungkin, no way, nggak logis. Boleh, udah belum? Putus-putus sama sekali. Jadi ada urut-urutan. Syariat itu adalah memenuhi semua Kenapa? Putus-putus suara saya. Halo? Kadang putus, halo? Kadang lancar. Kadang putus, kadang lancar. Oh. Jadi kalau Bapak berpikiran ya, Pak Domba kecil berpikiran bahwa ajarannya harus sama semua, persis sama. Tidak seperti itu. Syariat boleh berbeda, tapi satu tujuannya yang sama adalah ketika kita harus patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah pencipta alam semesta ini. Seperti analogi perusahaan tadi, Pak. Saya bisa mendirikan perusahaan di Amerika, saya bisa mendirikan perusahaan di Perancis, saya bisa mendirikan perusahaan di Arab Saudi, saya bisa mendirikan perusahaan di Afrika. Berbeda pasti peraturannya, sesuai dengan konteks sosiologi dari masyarakat situ atau peraturan pemerintah tersebut. Contohnya, di suatu daerah, di suatu negara yang jam kerjanya dari mulai jam 10 tapi pulang agak lambat. Nggak mungkin jam seperti ini kita paksakan di Afrika. Nggak mungkin jam seperti ini kita di Arab Saudi, tentu jamnya berbeda. Contoh, di Arab Saudi perusahaannya libur setiap hari Jumat. Tapi hal ini tidak mungkin berlaku di Perancis. Tapi masih sama satu yang berlaku yaitu apa? Yaitu harus patuh atau tunduk kepada peraturan-peraturan yang saya berikan. Karena sayalah pemilik perusahaan itu. Allah seperti itu, Pak. Mengutus semua nabi dengan syariat yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya disesuaikan dengan sosiologis dan peradaban masyarakat waktu itu sesuai dengan utusan Rasulnya. Tapi yang tidak boleh berbeda adalah Allah adalah Tuhan satu-satunya yang harus kamu sembah. Itu, Pak. Nah, berarti kalau Tuhannya sama, kenapa kita disuruh memberitakan bahwa ajaranmu salah, ajaranku benar? Kalau memang Tuhannya sama, yang seperti kau katakan, nggak usah lagi kita memberitakan. Hiduplah rukun. Kau punya Tuhan, ya sudah, berdoalah kau. Gak usah kita memberitakan. Gak usah kita mengabarkan. Tidak usah lagi kita menunjuk-nunjuk. Lu punya Tuhan, gak perlu. Orang pasti ada yang punya Tuhan, ada yang gak punya Tuhan. Bah, kalau Tuhannya kita sama, kita hanya memberitakan kepada ateis. Orang beriman seperti saya akan menyatakan Tuhan kita berbeda. Ajaranmu salah. Itu saya, itu iman, bukan apa namanya? Apa sekarang namanya? Yang gembor-gembor sekarang apa namanya? Penistaan.
penistaan. Bukan. Kalau orang Islam tanya sama saya, umpamanya ya, benarkah Tuhanmu itu yang benar? Iya. Terus ajaranku bagaimana? Ajaranmu salah. Kalau ajaranmu benar, ya aku ke agamamu. Pasti saya akan menjawab ajaranmu salah. Lu agama Buddha gimana? Ajarannya salah. Terus semua agama ini ajarannya salah semua. Aku masih konsen di situ. Kenapa aku bilang gitu, Farhan? Biar selesai di namanya perdebatan. Kalau Tuhan kita sudah berbeda, ya sudah nggak usah debat. Mereka punya Tuhan masing-masing. Itu yang Dan saya Oke. tunggu. Dan saya kasih Oke. ayat lagi satu, ya saya nggak tahu ya, Al-Baqarah 62. Saya sebenarnya pengennya nggak membahas ayat, tapi membahas secara Enggak. logika. Aku cuma Ayo kita mengatakan, logikakan enggak. sesuatu. Aku mengatakan benar di Quran itu, Al-Baqarah 262, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan-Tuhan mereka. Dari Tuhan mereka. Al-Baqarah 262. Al-Baqarah Iya. Tuhan-Tuhan mereka. Saya Iya. baru dengar malah Al-Baqarah. Nah, Iya. Tuhan-Tuhan mereka. Nah, Tuhan mereka Tuhan lah. Tuhannya mereka. Tuhannya. Al-Baqarah 262. Oke. Sekarang Nasrani, Bapak Yahudi, silakan. dan Sabiin itu kan. Nah, jadi gini, Kanan. Kalau kita sudah menyatakan Tuhan kita berbeda, jadi ruangnya bukan debat lagi, diskusi. Ajaran Islam gimana sih? Gini. Ajaran Kristen gimana sih? Gini. Nggak bisa. Harusnya seperti gini. Itu berarti sudah menyatakan Tuhan kita berbeda. Gitu loh. Harus kayak gini loh. Kalau Tuhannya sama, nggak usah gitu lagi. Diskusi aja. Bapak membawa Al-Baqarah 62 ya. Iya, itu cuma menyatakan aja. Nah, itu juga jadi pemikiran ya. Biar saya ini Pak terangkan Al-Baqarah. Saya terangkan sekalian asbabun nuzulnya dan bagaimana ayat ini dan korelasinya ya dengan para tabi'in dan ahli kitab ya. Jadi artinya gini Pak, seperti yang saya korelasikan tadi, saya analogikan tadi tentang sebuah perusahaan. Ketika saya mempunyai sebuah perusahaan dan saya mempunyai cabang di mana-mana, aturannya bisa berbeda. Setiap aturan dari perusahaan-perusahaan saya bisa berbeda sesuai dengan sosiologis masyarakat itu atau peraturan-peraturan pemerintah di mana perusahaan itu berada. Nah, kalau seperti itu berarti ada aturan yang pokok. Apa itu aturan pokok? Bahwa semua karyawan, semua dari kepala cabang itu satu sumpah, yaitu tunduk kepada perintah saya sebagai pemilik perusahaan. Itu pun Allah menyuruh nabi-nabinya kemana-mana di dalam umatnya, bahkan di dalam Islam itu ada 124.000 nabi. Artinya setiap suku itu ada nabi-nabinya dan mereka bisa berbeda-beda. Tentu di zaman dulu jadi dengan telanjang karena belum ditemukan baju bisa dikatakan sah. Kenapa? Karena kondisi sosiologis saat itu kita belum mempunyai baju. Sedangkan waktu itu secara perban bajunya belum ada. Hilang suaranya, nggak ada. Halo Pak, sorry, mental-mental Pak. Saya teruskan ya Pak ya. Yuk kita diskusinya enak nih. Iya. Ayat Al-Baqarah 662 itu Pak, korelasinya adalah ketika saat itu sahabat yang bernama Salman Al-Farisi berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nasib keluargaku, saudaraku, sanak keluargaku ketika engkau belum diutus tapi mereka sudah meninggal, tapi mereka masih sebagai pengikut Musa yang taat. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Mereka masuk neraka. Itu jawaban Rasulullah SAW sebab nuzulnya. Tapi selang 2 atau 3 hari turun ayat yang bahkan menjelaskan di dalam Al-Baqarah 62 itu bahwa mereka masuk surga, Pak. Luar biasa kan? Rasulullah aja disalahkan Pak sama ayat Al-Quran itu. Itu yang semakin membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan karangan dari Rasulullah. Bagaimana dia mau menyalahkan dirinya sendiri? Nah, di dalam Al-Baqarah 62 itu Pak ya,
saya ini ya, biar kita sama-sama belajar ya. Al-Baqarah 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina. Sebentar, saya nggak hafal, saya gajal, nanti takut salah saya kalau hafal-hafalan. Saya nggak hafal panjang pendeknya soalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hadan nasara was-sabina. Jadi ini ada sabiin Pak ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wa amilas sholihah. Ini orang-orang soleh ya di dalam ini. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khairun alaihim wala hum yahzanun. Sadaqallahul alim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Syabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dan Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ayat ini sangat luar biasa, Pak. Ayat ini menjustifikasi bahwa bukan hanya umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga kelak, tapi umat-umat terdahulu sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, mereka sudah meninggal, mereka mengikuti, mereka taat, mereka tunduk kepada nabi-nabinya, mereka taat kepada rasul-rasulnya, mereka melakukan sebuah kebajikan, mereka tetap masuk surga tanpa harus mengenal Rasulullah. Artinya tidak ada sisi eksklusifisme di dalam Islam. Siapa yang berbuat baik, siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka bukan umat Nabi Muhammad sebelum Muhammad diutus, mereka bisa dapat surga, Pak. Mereka tetap mendapatkan kenikmatan di sisi Allah, bersenang hati di sisi Allah, artinya di surga. Ini yang membuat Muslim ini bersifat universal, tidak terkotak-kotak. Dan ini kan berbeda dengan pemahaman agama Bapak di sana, yang dimana bahwa yang masuk surga harus percaya dengan Yesus saja. Sedangkan kalau kita korelasikan dengan hal-hal yang berbau syariat seperti yang Bapak bilang, semua harus seperti syarat Yesus. Ini tentu bertentangan dengan kondisi sosiologis yang kenyataan di zaman dulu. Nggak mungkin di zaman Idris, nggak mungkin di zaman Noah, nggak mungkin di zaman Solomon sama dengan di zaman abad pertama Masehi. Ini kan nggak mungkin, Pak. Pasti ada perbedaan-perbedaan syariat. Tapi satu yang tidak berubah, Pak. Hanya Allah satu-satunya Tuhan. Ini ada di dalam Torah betapa banyak penyembahan Allah secara tunggal, penyembahan Allah secara total, penyerahan secara total diri kita kepada Allah. Demikian Pak penjelasan saya, Pak. Terima kasih. Oke, kayaknya kamu masih percaya bahwa Tuhan itu yang kita sembah adalah satu. Kalau seperti itu, sekarang saya tanya, Kristen sesat apa tidak? Kafir apa? Semua agama selain Islam sesat apa tidak? Saya katakan, saya harus mohon maaf, saya mengatakan ya, ketika Kristen saat ini, ketika menuhankan, di dalam surat Maryam, jelas dikatakan, mereka yang menuhankan Isa ibnu Maryam, sesungguhnya mereka adalah kafir. Atau mereka menuhankan salah satu dari yang tiga, Isa ibnu Maryam, terus Isa ibnu Maryam, terus Maryamnya sendiri ya, itu adalah sebuah kekafiran, Pak. Mohon maaf, itu kata kitab kami. Iya, berarti kan ajaran kalau menurut Islam kan ajaran Kristen salah. Sebaliknya orang Kristen akan pasti mengatakan ajaran Islam salah. Kalau aja sudah dikatakan ajaran, namanya ajaran dari Tuhan. Kalau kita merujuk tadi dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, yang memberi pahala itu Tuhannya. Allah berfirman mereka akan mendapat pahala dari Tuhannya, bukan dari dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan kita berbeda. Kalau masih Mas Farhan masih tetap sama, jangan pernah katakan kafir ke orang lain. Karena mereka menyembah Tuhan yang benar, itu gampang kan. Jadi semua agama benar, jadi nggak usah ngafir-ngafirkan. Kalau saya sendiri sebagai orang Kristen akan mengatakan semua agama sesat selain Kristen. Pemilik perusahaan adalah Kristus. Cabang-cabangnya gereja A, B, C, D. Ada aliran A, B, C, D. Itu. HKBP ini, GBI, semua beda-beda. Kalau dalam perusahaan. Tapi di luar Kristus, saya nyatakan sendiri dalam imanku loh. Mohon maaf semua agama ini. Ini iman, namanya iman harus kayak gini, berpegang teguh. Sesat semua. Itu Bu Afan.
Kalau kau samakan, Oke. jangan pernah katakan Saya- orang lain kafir. Jangan katakan orang lain sesat, karena mereka menyembah Tuhan yang sama. Kalau menurut Farhan lo sama lo. Monggo. Aduh, sebentar. Sinyal saya agak ini, Pak. Sinyal saya, suara saya Iya, kedengeran? putus-putus tadi. Ah, bagus. Ya. Oke, saya ini, Pak ya. Pak, Tuhan tetap satu. Yang membedakan adalah perspektif dan memandang dari sisi Tuhan itu. Itu yang dari sisi umatnya, bukan dari sisi Tuhan. Contoh, ketika ada seorang tokoh Soekarno, penceritaannya bisa berbeda-beda, tapi merujuk kepada satu. Nah, yang mana yang cerita sebenarnya? Saya kasih contoh seperti ini. Analogi saya mudah sekali kalau kita mengatakan seperti itu. Kafir dalam perspektif Islam adalah bersumber dari sisi internal. Terminologi itu adalah terminologi internal ketika kita menyebut orang di luar agama Islam. Kafir dalam bahasa ini berarti kafaro, artinya menutup. Menutup dari apa? Menutup dari sebuah utusan yang diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, ajaran-ajarannya, menutup diri. Kalau Anda tidak menerima kata kafir ini, nggak masalah. Saya pun menentang saudara-saudara muslim saya yang secara semena-mena mengatakan kafir tanpa ada alasan yang jelas. Karena terminologi saya, atau terminologi kafir ini menurut saya adalah terminologi yang bersifat internal, bukan ke eksternal. Nah, itu yang pemahaman saya. Jadi Bapak ini saya tidak pernah menyebut kafir secara serampangan ya. Karena menurut saya kafir adalah terminologi internal. Tapi kalau memang mereka sudah benar-benar mengganggu, mereka benar-benar ini pasti akan saya mengatakan di dalam dunia debat, Pak, ya, dalam dunia debat. Sekasar apapun, saya jarang sekali mengatakan, "Hei, kamu kafir." No, bukan itu. Saya tidak pernah seperti itu. Terus kalau kita kaji tentang tadi Tuhan, ya, Bapak bilang pemilik Tuhan alam ini adalah Kristus. Ya kita uji. Semua kebenaran harus diuji sesuai dengan apa kitabnya, sesuai dengan narasi-narasinya. Kitab Bapak bersumber dari mana? Tentu dari Torah. Apakah dari Torah pernah penyebutan secara clear, secara empiris, pembuktian bahwa Yesus adalah Tuhan? Tidak pernah ditemukan yang ada hanyalah nubuatan abu-abu. Apakah pernah dikatakan seperti Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah 255? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la na'um. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wa syi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'udu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pernahkah Yesus mengatakan seperti itu? Akulah Allah, pencipta alam semesta ini. Akulah Allah yang menjaga alam semesta ini, tidak mengantuk dan tidak tidur, melihat di depan apapun di belakang, di kanan maupun di kiri. Allah adalah pencipta semuanya, tanpa perintahnya, tanpa syafaatnya, semuanya tidak. Saya meminta kepada Bapak, kalau memang Kristus adalah Kristus adalah menurut Anda Tuhan, adakah ayat seperti ini untuk Yesus yang ada subjek, predikat, objek dan keterangan? Akulah Yesus, sembahlah aku. Ini kan uji karbon namanya, Pak. Oh ya, oke. Seperti Jadi itu. aku udah mulai bingung. Saya dengan kamu kemarin. Tunggu, gak usah masuk ke situ. Tunggu. Aku jadi bingung sama Farhan. Tadi menyatakan bahwa Tuhan kita sama. Ya. Sekarang menyatakan berbeda secara tidak langsung mengeluarkan ayat-ayat itu tadi. Dan Farhan juga lupa bahwa agama Islam dalam Quran dinyatakan agama yang benar. Lain itu salah. Ya. Benar nggak? Ali Imran 19. Betul. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. saya baca. Ya, saya hafal itu. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali Alkitab tanda kurung masih Al-Quran ini, kecuali mereka yang memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya. Jadi sudah jelas dalam Islam, ajaran yang benar adalah Islam. Di luar Islam itu salah. Makanya kita nyatakan, betulnya Farhan harus sama seperti aku, bahwa Tuhan kita berbeda. Karena Tuhan memberi pengajaran, Tuhan memberi pengajaran kepada Nabi, ya, Nabi A, B, C, itu berbeda. Apakah Tuhan yang satu itu memberi pengajaran kepada Nabi berbeda?
kalau ada Tuhan seperti ini, saya tidak akan menyembah. Kalau umpamanya, makanya saya beriman Tuhan kita berbeda. Gitu loh. Oke, saya bisa ini Ya. menjawab. Iya, Ini Pak, boleh. berbeda ini menurut perspektif umatnya. Kan saya bilang, Allah tidak pernah berbeda hanya satu-satunya. Kita bisa bayangkan kalau Allah ada dua, bagaimana alam semesta ini bisa ini Pak. Pasti akan terjadi perang Star Wars Pak. Sesama Tuhan saling berperang dan apa pengaruhnya Pak. Ini nggak masuk akal gitu loh. Yang membedakan adalah bukan Allahnya yang menjadi dua atau tiga menurut, tapi perspektif kita yang berbeda. Nah, kalau dalam perspektif ini, mari kita uji sesuai dengan kapasitas perspektif di kitab suci masing-masing. Ranah ini adalah ranah yang kenapa ada di dalam Al-Quran itu kalimatus sawa. Disuruh untuk mencari persamaan-persamaan, ayo kita temukan persamaan. Jika tidak ada persamaan, ya silakan. Ya, di dalam ajaran kami adalah lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamaku, agamaku. Tapi dalam ranah diskusi, di dalam Al-Baqarah diterangkan, berdiskusilah dengan baik, dengan yang ma'ruf, kecuali dengan orang-orang zalim, orang-orang yang memang penghujat. Ini kita bisa keras, tapi tidak boleh berlebihan. Dan temukanlah kebenaran-kebenaran di dalam cara diskusi seperti itu. Artinya kalau Bapak menyatakan bahwa ada Tuhan, berarti Tuhan kita beda. Ini bukan Tuhannya yang berbeda, Pak. Hakikat. Jadi Bapak jangan lepaskan secara manusiawi dan hakikatnya. Hakikatnya Tuhan nggak ada pernah lebih dari satu. Tapi perspektif kita, seolah-olah karena kita berbeda, seolah-olah Tuhan ada dua. Tidak. No, nggak seperti itu. Jadi yang perlu kita uji justru pemikiran ini berbeda. Yuk kita uji dari zaman Ibrahim. Apa sih yang diperintahkan oleh Abraham? Terus apa sih yang diperintahkan oleh Yakov? Apa sih yang diperintahkan oleh Musa? Apa sih yang diperintahkan oleh Daud? Apa sih yang diperintahkan oleh Solomon? Apa sih yang diperintahkan oleh Yahya? Apa yang diperintahkan oleh Isa? Apa yang diperintahkan oleh Muhammad SAW? Dari berbagai nabi-nabi ini, ayo kita cek di mana ini menyempalnya, di mana ada yang tersempal dari barisan rantai ini. Saya menganalogikan seperti ini, Pak. Kalau nabi-nabi itu adalah sebagai kesatuan dari sebuah kalung yang berbentuk bulatan-bulatan kecil yang disatukan. Ya. Di mana nih copotnya ini? Kita telusuri nabi-nabi ini sih mana? Karena di dalam Islam nabi-nabi semua lurus. Pasti ada yang menyalahgunakan pasti ada nih yang salah satu dari umat nabi ini yang tergeser dari pemahaman yang dibawa oleh nabinya, yang dibawa oleh utusannya. Pernah nggak terjadi dari Nabi Adam sampai zaman Isa alaihissalam? Ada nggak nabi yang dituhankan? Ada nggak nabi yang disembah? Ada nggak nabi Tuhan menjadi manusia? Bahkan sampai di Yesaya pun, ayat Yesaya, bahkan sampai di ayat bilangan pun, di ayat ulangan pun ditemukan bahwa Tuhan tidak pernah berbentuk. Bagaimana tiba-tiba bisa ada sebuah pemahaman dari nubuatan yang masih samar, dan ini adalah sosok yang paling fundamental dalam pemahaman agama, yaitu Tuhannya. Terjadi sebuah perbedaan di dalam menafsirkan ayat yang ambigu ini. Kenapa tidak memakai ayat-ayat yang jelas? Yang seperti di Yohanes 17 ayat 3, itu tidak multitafsir. Jelas ayat itu adalah ayat yang sangat terang benderang. Apakah hidup yang kekal itu? Hidup yang kekal itu adalah mengenal Allah Bapa satu-satunya dan Yesus Kristus sebagai utusannya. Artinya ini ayat clear. Coba deh, ayo kita pikirkan ayat clear ini dengan ayat yang Yohanes 1 ayat 1. Mana yang lebih clear dari kedua ayat ini? Oke, gampang. Aku nggak usah pakai main gitu ya. Sekarang kita lari karena aku udah kasih step by step, tapi tetap aja aku akan membuka pemikiranmu bentar lagi, sedikit lagi ya. Tunjukkan satu kisah Nabi antara Islam dan Kristen sama. Oke, Anda bertanya seperti itu. Saya kasih bukti secara literatur yang kemarin juga saya perlihatkan kepada Pak Pras. Apa itu Madain Saleh? Di dalam literatur nabi-nabi Islam ada yang namanya Nabi Hud dan Nabi Saleh, yaitu di dalam di suku Kan'an dan di suku Ad, umat Nabi Hud dan Nabi Saleh. Di dalam kitab Anda tidak pernah tercantum, di dalam kitab Anda tidak pernah terurai. Tapi saat ini bukti membuktikan di tahun 2006 UNESCO menemukan sebuah penemuan yang luar biasa. Madain Saleh adalah bukti peradaban dari zaman Nabi Hud dan Nabi Saleh yang secara resmi dinyatakan sebagai warisan budaya. Dan ini bukti sejarah tidak bisa diubah ketika sudah diresmikan, dan itu adalah sebuah clear pernyataan. Kitab suci akan hancur, Pak, dihadapkan seperti itu, Pak. Karena itu sudah sejarah, nggak bisa. Tunggu. Enggak, pertanyaan. Datanya dia, aku udah periksa.
Tunggu tak. Oke. Pertanyaanku satu tadi. Tunjukkan kisah Nabi antara Islam dan Kristen atau Quran dan Alkitab yang sama. Itu pertanyaanku. Oh, Farhan. ada. Nabi Musa Apa? sama walaupun ada perbedaan. Nabi Nah. Musa sama walaupun ada perbedaan sedikit-sedikit, tapi secara kontekstual tidak ada perbedaan secara signifikan antara Nabi Musa di Torah dan Nabi Musa di Islam. Nabi Perbedaan. Musa, enggak bisa. Kau tak tunjukkan yang sama apa, cuma katakan sama. Kisahnya yang mana yang sama? Berbeda itu satu. Sedikit tapi tidak secara secara Iya, kontekstual berbedanya. tidak. Tetap Ya. Maaf ya, aku ceritakan dari putus-putus, Bro. Putus-putus, Bro. Halo? Apa suaraku aku aja yang putus-putus ya dengar Pak? Enggak, Farhan yang putus. Farhan yang putus. tes. Oke, Ya. Bagus. Ya. Silakan Farhan. Tes. Oke, sip. Oke. Ya, kalau kisahnya berbeda, tapi saya bilang ada syariat-syariat yang berbeda, kisah-kisah berbeda. Tapi tetap satu, apakah pernah Musa menyembah Tuhan selain Hasim? Apakah pernah Musa menyembah Yesus? Pasti akan dikorelasikan dengan ayat yang abu-abu. Sesungguhnya aku ada sebelum penciptaan alam semesta ada. Terus Amsal 8 ayat 22 dikorelasikan bahwa itu kepada Yesus. Kisahnya. Sebentar, Bro Farhan, kembali ke topik pertanyaan dulu supaya Gini tak jawab ya, tentang Musa ya. Islam percaya bahwa Fir'aun mati tenggelam, Kristen enggak. Ya. Islam mengatakan Musa dikerjain sama batu, bajunya diambil. Kejar-kejaran. Enggak ada di Alkitab. Pak, itu ditafsir, Pak. Itu enggak ada di Al-Qur'an, Pak. Itu ditafsir. Ya. Jangan samakan tafsir tentang Fir'aun aja. Bapak akan Oh ya, oke, tentang Fir'aun aja. Enggak ada, tentang itu Fir'aun. enggak ada. Bapak Kalau Fir'aun mati di mana? itu tafsir itu. Fir'aun mati di Fir'aun mati di laut. Nah, kalau Kristen kan enggak. Ya. Coba tunjukkan ayatnya, Pak. Tentang Kalau Fir'aun yang Taurat, mengejar Musa enggak hidup. Ya, tentang 10 Enggak, tunjukkan ayatnya. Enggak usah itu Tunjukkan satu ayatnya. ya. Musa lagi, itu kan katamu Bapak udah. klaim harus dibuktikan, Pak, karena saya tahu Duh. kisah Musa di dalam ayat Bible, Pak. Ya tapi itu katanya petafsir, ya sudahlah. Aku langsung wis. Enggak, Ya, tunjukkan di dalam Bible Anda Fir'aun tidak mati tenggelam. Kasih ayatnya coba. Biar Tuh, saya bisa tidak. lihat, saya belajar. Nah, itu satu lah, itu satu nanti ya. Kau pikirkan aja dulu. Sekarang nggak perlu keluarkan ayat. Tentang 10 tahun hukum Taurat, Musa tidak dicatatkannya. Apa Taurat itu? Tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Aku ambil lagi satu ya, tak ceritakan Nabi ya. Dari Adam makan buah kuldi, yaitu pohon kekekalan. Namanya pohon Nah, kekekalan. Bapak kayaknya literatur Nanti, Islamnya memang Iya, nanti tidak ada sebelah. di Al-Quran pun menyebut nama khuldi, Pak. Oh ya, Enggak. kuldi enggak? Oke, saya cari dulu ya. Enggak ada. Iya, baru tahu Cuma aku. buah doang, enggak ada namanya khuldi, itu enggak ada. Ya, makanya Bapak kuldi. pelajari dulu secara komplit. Iya, enggak ada khuldinya, Pak. Itu cuma buah doang, enggak ada nama khuldi, enggak ada. Coba saya tunjukkan ayatnya. Jadi yang Kalau dimakan ada nama buah, khuldinya. yang dimakan Adam apa? Buah aja, enggak ada Buah. kata khuldi. Nah, buah aja. Buah, tapi para Pohon penafsir kekekalan itu itu? mengatakan itu khuldi. Ya, iya, Para pohon penafsir mengatakan khuldi. Kita kan berbicara di ranah kitab suci. Di situ tidak tertulis khuldi di dalam bahasa Arabnya, tapi itu tafsirannya adalah khuldi. Jadi Pak, di dalam Al-Quran itu Pak, ada yang namanya ayat yang secara literal memang empiris itu adalah ayatnya Al-Quran langsung, tapi ada yang memang tafsiran dari ahli tafsir gitu loh Pak. Jadi nanti kita korelasikan. Kalau Bapak mengatakan khuldi nggak masalah, tapi saya mengingatkan doang bahwa nama khuldi itu tidak ada di Al-Quran, tapi memang itu adalah sebagai penafsir secara umum mengatakan itu khuldi gitu loh Pak. Jadi biar datanya Bapak biar ini nanti kan bisa Bapak iya ternyata nggak ada. Jadi bisa pengetahuan Bapak juga gitu. Oke. Kalau Adam aku larinya ke sana ya memang ya. Kalau ke Nuh, keluarga Nuh selamat semua, udah masuk perahu. Tapi dalam Muslim berbeda, ada yang keseret banjir anaknya ya.
gitu. Taha Iya, 120. ada istrinya juga ada yang kena, ada yang ini. Ini yang kuldi itu tak bacakan, aku nggak punya Quran nih. Saya jadi lihat di web. Maka ia pun Enggak, membuat kuldinya enggak ada tulisan kuldinya, Pak. Kuldi itu di dalam kurung. Itu tafsiran, Pak. Namanya. pohon keabadian kuldi. itu bukan. Taha 120. Bisa bukakan Taha 120. Silakan buka aja, Pak. Sinyal saya lagi hancur, Pak. Nih, Oh Pak. ya, aku dari blog ya, dari web ya. Nggak punya Quran, bro. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, asal konteksnya sama. Beli bro, kalau nggak punya. Nggak males download lah, bro. Gimana nih? Taha nih. Apa benar ini? Artikanlah dulu bahasa Arabnya. Kelihatan anuku, screenku. Kelihatan. Ya, aku kan bacanya gitu-gitu aja. Qurannya dibaca, bro, ada kuldinya enggak? Kalau enggak ada ya berarti salah berarti. Berarti kan aku kan baca. Nggak ada kuldinya, Pak. Nggak ada kuldinya itu, nggak ada huruf kuldinya. Oh, enggak. Iya. Ini saya kasih huruf Arabnya deh. Ayat berapa itu? Biar Ya, pas. tak coba saja dulu. Quran surat apa itu? Taha 120. Taha 120 ya, kita sama-sama belajar ya. Taha Iya. 120. Habis dulu ya. Tak cari ke Google Translate. Kita baca bahasa Arabnya biar ini. Bentar. Sopiatul kemana Sopiatul? Saya nungguin malah nggak kelihatan ini. Tuh, Kenapa pohon dia keabadian. menghindarin saya terus? Kalau dari Tadi Google sore, ya. Translate, kemudian setan berbisik kepadanya dan berkata, "Hai Adam, apakah aku akan mengarahkanmu ke pohon keabadian dan malaikat yang tidak memburuk?" Nah, itu translate-nya. Nggak ada. Ya, nggak ada kuldinya, Pak. Pohon Ya, keabadian di sini apa? ada kuldi. Di sini kuldi itu cuma di dalam kurung, Pak. Jadi Ya, nggak tahu nama pohon buahnya apa. keabadian. Kita Muslim. Bukan gini, Ya, gini, kita gini. Muslim memang tidak. Gini, Farhan. Keabadian arti bahasa Arabnya apa? Fafas wasya. Ilaihi syaitonu qala ya adamahul utlaq ala sajaratil khuldi. Oh iya, Nah, ada khuldinya, Pak. Ada khuldinya, Iya, Pak. itu, bro. Sajaratil khuldi. Kalau Ini, aku sih larinya ke sini, Farhan. Pohon keabadian. Nah, beda kan kalau di Wa Islam. mulkil lailah. Khuldi. Ya, itu. Tapi khuldi ini artinya padahal ini ya memang ini tafsir ya. Artinya dia bisa di khuldi ini bisa dimanakan, bisa dimana keabadian, bisa dimana juga selamanya. Bisa dimana juga adalah terus menerus. Artinya banyak ini, Pak, khuldi. Iya, berarti terus menerus tuh, bisa. Pohon kekekalan. Oke, bisa dimasukkan ke khuldi. Oke. Kalau namanya pohon kekekalan, buahnya pasti pohon kekekalan. Sama seperti pohon jeruk, ya buahnya pasti jeruk lah. Nah, kalau di Islam, buah keabadian lah yang dimakan Adam. Tetapi di Kristen bukan. Pohon pengetahuan baik dan buruk. Pengetahuan. Iya, itu. Jadi beda kan? Dari Adam beda. Ya, kita uji aja, Pak. Kita uji. Mana yang lebih masuk akal? Pengetahuan atau keabadian? Kita ini aja. Kalau dan kita korelasikan dengan kitab Bapak. Saya pernah ini debat ini sama Saifuddin Ibrahim. Gampang itu. Kalau uji lah nanti. Jadi gini. Dengan kisah dua ini berbeda, sudah saya pastikan Tuhan yang menyampaikan pasti berbeda. Tidak mungkin Tuhan yang sama menyampaikan yang berbeda. Adam berbeda, Nuh berbeda, Abraham dibakar berbeda, yang dikorbankan Ishak dan Yakub berbeda, Yesus bangkit mati dan bangkit berbeda. Daud berperang itu dia minta perang. Padahal di Alkitab tidak. Dia datang ke tempat perang untuk ngasih makanan ke abang-abangnya. Ya toh? Terus setelah tahu Goliat itu memfitnah orang-orang bersunat, marahlah Daud.
tolong aku yang maju untuk melawan dia karena dia telah menghina aku, itu kan menghina kita. Beda dengan Al-Quran. Sulaiman mempunyai pasukan jin. Kami nggak pernah percaya ada nabi punya pasukan jin. Jadi banyak perbedaan. Bro, Jadi tunggu kau ya. nggak usah nganu dulu. Enggak gini. Kuldi Oke. itu perkataan waktu itu ke konteksnya setan yang berkata. Jadi Adam itu mau nggak? Aku mau Menawarkan. kalau aku tunjukkan Kuldi ya. Jadi bukan Allah yang bilang Kuldi itu. Oh, Bukan berarti gitu mungkin Bang Farhan. berarti Iya, betul. ucapannya iblis itu ya? Iya, ketika menggoda untuk memakan buah itu. Jadi Gini, Bang. dipalsukan bahwa ini loh buah keabadian, padahal sebenarnya bukan Ya, keabadian. Jadi betul. konteksnya itu untuk membohongi, Pak. Konteksnya itu untuk membohongi. Jadi kayak gini nih, Pak, sama kepada Bapak, Pak Domba kecil, ayo ikut saya yuk. Ada janda nih cantik banget, yuk. Kamu mau deh, ayo cantik banget. Ketika sampai di sana ternyata nggak cantik. Jadi kesannya apa? Jadi artinya itu untuk menggoda gitu loh, Pak, supaya tertarik. Jadi ini loh buah keabadian, padahal nggak ada, sama buah kuldi itu nggak ada. Cuman ini aja, cuman ini iblis saja. Oke, berarti Pucuk rayu. Oke, dari Adam kita bilang kalau di Islam tidak tertulis ya. Jadi kita sisipkan lah karena tidak ada Adam ada, penjelasan. Pak. Kata siapa Adam nggak ada? Di Al-Baqarah 31 sampai 35 itu nama Adam banyak, Pak. Lah enggak, maksudnya masalah makan buah. Kalau dalam penciptaan berbeda. Aku boleh cerita, aku pernah dengar cerita ini ya. Kisah ya tentang penciptaan Adam ya. Kalau salah nanti Farhan benerin ya. Boleh. Ya, aku nggak baca web ini, nggak baca, seingatku. Jadi Allah waktu menciptakan Adam, dia menyuruh malaikat Israel ya untuk mengambil itu tanah. Cerita dari betul, itu Israel, Iya. Jibril sama Mikail, Pak. Pertama bukan Israel, Pak. Pertama itu Jibril dulu, Pak, yang disuruh ke bawah, Pak. Jibril nggak berhasil karena bumi itu berkata. Ya, saya tahu itu kisah pesantren itu, Pak. Orang anak-anak pesantren tahu itu. Makanya aku kan sering dengar, saya cari-cari kan karena aku udah paham, pengen belajar berbeda. Tapi aku harus utarakan yang mana? Aku harus tahu tentang kisah-kisah mereka. Ternyata Tuhan menyuruh Israel mengambil inti dari saripati tanah-tanah, dan banyak tanah-tanah situ, tanah warna-warni. Warna-warni itu bilang coklat, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang berwarna-warna lah ya. Dan juga tanah yang baik dan yang buruk. Dan malaikat Jibril diperintahkan untuk mengambil tanah yang putih. Tanah putih inilah yang untuk menciptakan para nabi. Kalau salah nanti benerin ya. Ini yang sepemahamanku. Setelah tanah ini dikumpulkan, lalu dibentuklah manusia. Setelah berbentuk manusia, datang iblis memukul perut Adam yang masih berbentuk, masih terbentuk tanah. Lalu Allah meniupkan ruhnya ke ubun-ubun ya, di ujung kepala apa? Ubun-ubun ya. Nah, setelah Allah meniupkan ruh itu ke kepala, ke ubun-ubun, ruh ini menolak. Lalu diperintahkan lagi, Allah memaksa supaya masuk. Akhirnya ruh ini masuk. Lalu Allah berkata kepada Israel, karena kamu mengambil tanah itu dengan paksa, ya, dari inti bumi hingga bumi itu menangis, maka kau akan kutetapkan menjadi malaikat maut untuk menyabut nyawa karena harus dipaksa. Ruh yang masuk itu terpaksa dan keluarnya harus terpaksa. Itulah kerjanya Israel, penyabut nyawa. Benar apa tidak? Itu versi lain, Pak. Oh, beda. Yang benar gimana? Versinya nggak sampai melebar begitu, Pak. Sorry, saya sambil makan, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Santai lah. Sambil ngemil nih. Iya, makan kacang aja. Jadi kalau versi saya, Pak, pesantrennya Gus Bah itu ya, kayak kecilnya di sana. Jadi yang disuruh itu tiga malaikat Jibril, malaikat Israel dan Mikael. Yang berhasil ngambil itu malah Mikael, Pak. Jadi Jibril turun ke bumi, ketika mau ngambil, bumi berkata, kenapa kau hendak mengambil bagian dari diriku, sedangkan bagian diriku ini adalah ciptaan Allah dan aku untuk suruh menjaganya. Kamu mau melawan kehendak Allah, kata bumi gitu. Jibril terbang ke atas dan tidak berhasil mengambil. Yang kedua turunlah malaikat Mikael.
Mikael begitu juga. Ketika mau mengambil, bumi berkata, kenapa engkau tidak mengambil bagian dari diriku, sedangkan diriku ini diciptakan oleh Allah dan aku punya kewajiban untuk menjaganya. Mikael pun nggak berhasil. Nah, Israel ini ketika digituin, dijawab sama bumi begitu, dia ini berkata, aku juga menerima perintah dari Allah. Kamu mau menolak perintah dari Allah? Aku ini menerima perintah dari Allah. Bumi baru akhirnya membiarkan bagian tubuhnya diambil sama Israel itu. Itu Pak, ininya Pak. Tapi Dan memang dan itu ada runtutannya dari cerita Bapak. Kenapa? Karena memang saat itu ada sedikit ketidakrelaan bagian buminya diambil. Makanya ketika nyawa ini ditiupkan diambil karena jasad itu dari bumi, ruh itu dari Allah ya, penciptaan dari Allah. Ketika inna ma'amahu inda arsyana yaqulu kun fayakun, semua penciptaan dari kun fayakun, semua akan terpaksa Pak. Karena diambilnya jasadnya ini diambil dengan cara agak memaksa. Terus ketika bersatunya zat yang dari bumi dengan ruh yang dari surga ini, terjadilah ketika mau dicabut itu agak terpaksa gitu, agak terpaksa. Bumi ini yang bagian dari bumi ini pengen ngikut ke surga aja, pengen ikut ke surga gitu. Tapi karena memang bumi ini punya bagian dari bumi ini, makanya tetap harus terlepas dan dipaksa makanya mati itu dengan paksa, mencabutnya dengan paksa. Semua kematian itu menyambutnya dengan paksa. Tapi kecuali para rasul-rasul ya. Iya, jadi kalau di ajaran Kristen nggak ada itu, Tuhan lah yang membentuk tanah itu. Lalu Tuhan meniupkan, nggak ada terpaksa, nggak ada seperti yang Nah, karena Bapak kan, iya, kan nggak gini Farhan. Di Kristen kan Eden kan di bumi Pak. Iya, ngambil tanah di bumi. Siapa yang ngomong tanah di surga? Kan beda, Farhan. Nah, bedanya, makanya Pak, ini lagi nih pemikiran. Itu bertentangan dengan sains Pak. Kalau itu dikategorikan di sains itu akan hancur Pak. Bumi Adam itu Pak paling tua, umurnya 10.000 tahun Pak. Saya pernah debat ini karena saya itu passion saya kan sains sama historical ya, sejarah, dan saya tuh lama debat sama ateis. Kalau bumi ada di dunia Pak, ya, surga itu ada di dunia, Eden ada di dunia. Bapak tahu umur dari reaktor nuklir di Gabon Pak, ditemukan. Klik Bapak di Google, reaktor nuklir di Gabon. Itu di pegunungan Pak, usianya berapa Pak? 500 juta sampai 2 miliar tahun. Sekarang Adam itu paling tua Pak, 10.000 tahun. Kalau namanya Eden ciptaan Tuhan, masa sih nggak ada sisa-sisanya Pak? Coba sisanya di mana Eden? Eden ditutup Bro. Ditutup ya? Iya ditutup. Kan ada pindah tempat. Dipindahkan ya? Kemana Bro? Transmigrasi ya? Ditutup sama malaikat pakai pedang, ada gua kerup di situ. Ada kerubin ya? Jadi kan beda ya. Ya. Umat Islam akan mengatakan bahwa kisah Adam di Alkitab salah. Sama seperti orang Kristen menyatakan bahwa kisah Adam dalam Al-Qur'an salah. Kalau dua-duanya sudah berbeda kayak gini, apa benar Tuhannya sama? Pak Munir jawab dulu Pak, saya mau ngambil air ini Pak, silakan Pak. Silakan yang sama Munir. Gini Bro, kalau menurut saya, kenapa kalau ada perbedaan? Ya jelas beda, kan kitabnya satu dari Allah, satunya memang hasil selidikan kata Lukas. Kan? Aku senang sama Munir. Hasil penyelidikan sama senang aku sama Munir. Jadi perkataan Allah. Jadi Munir yang setuju. Mana, kan? Tunggu. Jadi Munir setuju dengan premisku ya bahwa Tuhan kita berbeda, tapi Farhan enggak. Tuhan kita sama, cuma ajarannya bukan beda. Sama, cuman ajarannya berbeda, Bro. Anda mendengar dari Lukas, sedangkan Lukas hasil penelitian. Iya, Bro, imannya orang Kristen itu menyatakan Alkitab adalah benar dari itu. Islam akan mengatakan Al-Qur'an benar dari Tuhan. Ya toh? Ini berbeda, Nir. Kalau Tuhan yang sama menceritakan dua berbeda, kan premisnya masing-masing toh. Iman Tuhannya sama. Ya. Gak mungkin yang dimaksud sama. Tuhannya sama. Cuman salah kalau Tuhannya sama. Tunjukkanlah kitab Taurat dan Injil yang benar yang mana. Ya. Kalau sama, itu tugasnya Islam. Aku orang Kristen sudah tenang. Tuhan kita berbeda. Gitu, Bro. Menurut kamu Injil yang asli mana? Injil dan Taurat yang asli yang mana? Yang mengatakan Injil palsu siapa?
Enggak, kalau misalkan, Enggak, yang menyatakan Injil itu sudah dirubah-rubah siapa? nah itu dia yang kutunggu ya. Nah, itu siapa? Kenapa kita mengatakan bahwa itu tidak sama dengan yang aslinya? Karena teksnya juga sudah berbeda. Teks aslinya kan bahasanya Ibrani atau bahasa Aramnya. Aku tanya nih. Kitab Mad Indonesia itu kan bukan bahasa Yesus kan gitu, bukan bahasa Musa gitu kan. Udah dari situ aja udah kalah kamu. Iya. Kau nggak, nah, sekarang gini nih, bahwa Injil dan Taurat itu masih asli di tahun 600. Saya nggak kok? Masih apa? Gimana? Masih asli di tahun 600 di zamannya Muhammad. Iya, terus? Kamu tahu nggak itu? Nggak tahu. Nah, Waraka diperintahkan Allah untuk menyalin Alkitab dengan bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Kalianlah yang mencari tulisannya Waraka ini. Yang Allah sendiri memerintahkan Waraka untuk menyalin. Jangan tanya gimana? Kristen. Orang Kristen perintahnya akan tetap. Gimana? Ya, kalau kau nggak tahu tanya Farhan, nantilah Farhan yang lebih tahu. Aku malas buka-buka. Yang setahu saya, Waroko itu adalah orang yang gemar membaca kitab. Iya, kamu cari aja lah. Dahulu. Ya kau cari lah, masa aku yang nyari-nyari. Kau malas sekali nyari-nyari. Orang yang buta gitu kan. Orang yang buta, nggak mungkin kan itu. Nanti aku cari. Iya, itu siapa yang sekarang siapa yang mau ngadeni Munir lah. Aku tadi sama Farhan udah agak lamaan lah. Oke, udah. Terima kasih diskusinya Pak Munir sama Bro Farhan sama Domba ya. Enak kalau diskusi kayak gini. Jadi nggak ada tensi tinggi, tapi pesannya nyampe gitu kan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya mau tidur.